Sebenarnya sekarang sudah mulai semakin bertambah ilmunya menggunakan akun belajar ini. Sementara seperti itu, Mbak. Kalau lihat hasilnya sih dari jenjang SMA sudah lumayan, dia masih minim dari jenjang sekolah dasar. Ya, pengalaman di jenjang SMP itu kesiapan dari SMP terutama sekolah saya itu langsung oke ketika masuk SMA, karena baru beberapa bulan diluncurkan saya langsung wajibkan aktivasi. Jadi anak saya masuk SMA itu nggak ada kendala sama sekali gitu. Kalau untuk guru di jenjang SMP itu sudah sampai 80% pencapaiannya. Itu informasi dari Bu Nal ya. Untuk SMP guru itu pakaiannya sudah hampir 80%. Untuk siswanya masih 30%. Iya Ibu. Ya, nggak semenjak banyaknya ini master trainer Google itu semakin berkembang pesat juga sih. Iya gitu. Saya pernah pakai 2 feedback ini. Pakai 2 ya Mbak ya? Iya, laptop sama HP. Kalau gitu yang satu di-mute-kan dulu Mbak, supaya enggak yang satu. Oke, sudah Mbak? Yang handphonenya yang dimatikan. Aku pakai yang handphonenya suaranya. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Wah, pokoknya lembut sekali kalau Mbak Yanti mah. Ada ya suaranya ya? Ada dong. Oke, sip. Masih lembut Mbak Yanti. Masya Allah. Saya ini apa ganti tadi? Enggak feedback lagi ya? Udah oke Mbak Rika? Sudah oke. Oke. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kami berharap sekali mohon berkabar dengan teman-teman yang mungkin yang dikenal ya, sampaikan atau mungkin dikorek lagi untuk segera masuk ke. Mungkin ada yang satu sekolah yang belum hadir, minta tolong diajakin hadir. Bu Selvina dari NTT, apa kabar Bu Selvina? Baik Ibu. Baik, sudah clear semua tugasnya ya Bu ya? Ya, sudah. Ada yang terlambat juga sih. Oh iya, tak apa-apa Bu, yang penting kita kirimkan tugas. Mas Dini, Assalamualaikum, dari mana nih, Kulon Progo ya, dari Jogja ya? Kita tunggu berapa menit lagi Mbak Yanti? Oke, ini sudah ada yang kirim salam yang bisa berjoin lewat YouTube. Streaming ya? Iya. Ya, mari Mas Deni. Sehat, alhamdulillah. Ya, Ibu Sri Wahyuni izin mengikuti lewat YouTube. Oke. Karena dari Jimmy terlempar terus katanya. Oh gitu. Ada berapa di sana Mbak? Iya mungkin. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Andi. Sore. Ya, dari mana Pak Andi? Baik Bu, kami dari NTT nih. Dari NTT. Oh iya, Pak Andi. Iya. Tugasnya sudah Bu, sama Ibu Yanti tugasnya sudah kirim semua. Oke, sip. Iya Bu. Ada Mbak Noza, sampaikan Mbak Noza, selamat sore.
ini yang sudah hadir sore hari ini, Pak Amri. Salam Ibu. Ya. Mohon maaf ini Mbak terlambat. Dewi. Oke, Mbak Vera, Mbak Jelita, Mbak Kamaria, Mas Kamarudin, Mbak Nila, Mbak Nur Husama, Mbak Noza, Mbak Rida, Mbak Rika, Mbak Rina, Mas Safri, Mbak Santi, Mbak Selvina, Mbak Siti Suleka, Mbak Tri Febianti, Mbak Tuti, Mbak Yanti, Mbak Yayu, alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan kita ikuti pelatihan sore hari ini. Mbak Rika insya Allah yang akan menemani Mbak Yanti dari awal sampai akhir. Sepenuhnya waktu kami silakan untuk Mbak Rika. Terima kasih, yes. Makasih Mbak Dewi. Ya, kembali Mbak. Oke, Bapak Ibu Eba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore. Wabarakatuh. Ini merupakan kegiatan kita ini merupakan lanjutan dari kegiatan kita yang sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran akun belajarnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Yang kita hormati, yang kami hormati narasumber Bu Sriyanti, AMD SPD, narasumber yang sangat hebat sekali. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta yang semangat sekali mengikuti kegiatan ini, yang mungkin dari paginya pada sudah melakukan aktivitas pembelajarannya, ada yang sudah tatap muka, mungkin ada yang dengan daring. Walau bagaimanapun tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini karena kita merasa besar sekali manfaatnya mengikuti kegiatan ini ya. Nah, karena kita ini juga mulainya sudah agak jauh dari jadwalnya 15.30, agar mungkin materinya yang disampaikan Bu Yanti kita lebih paham lagi dan lebih banyak yang bisa kita serap. Makanya untuk itu saya serahkan untuk ini pemaparan materi lanjutan oleh Bu Sriyanti, AMD SPD, kepada Ibu, kami persilahkan. Baik Bu Rika, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar ya sampai dengan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat, luar biasa. Mohon maaf tidak bisa membalas chat satu-satu ya. Kemudian mudah-mudahan tugas-tugas yang kemarin sudah diselesaikan ya. Oke. Sudah selesai. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya yang berkah oleh Allah. Sebentar sebelum saya mulai melanjutkan materi, saya akan mengintip dulu Google Classroom kita ya. Nah, pada saat kita masuk ke Google, ini di titik 9, kita pilih namanya Google Classroom ya. Nah, kemarin ada beberapa yang bertanya terkait tugas-tugasnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan itu semuanya ada tandanya ya. Ini Google Classroom punya saya ya, punya guru. Nah, saya akan memperlihatkan Google Classroom yang tampilan siswa ya, tampilan Bapak Ibu. Jadi tampilan anak-anak pada saat nanti
masuk kelas. Jadi saya kan ada akun Gmail. Nah, akun Gmail ini saya jadikan siswa di pelatihan ini. Nah, ini kan tampilan kita di pelatihan Google Workspace for Education. Nah, ini adalah tampilan Bapak Ibu. Tampilan sebagai peserta pelatihan. Nah, kita lihat, oh ini masih bahasa Inggris ya, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Diklik kanan saja di sini, terus ada pilihan Translate to Indonesia. Nah, nanti sudah bahasa Indonesia semuanya. Slide-nya belum ada, Bu. Oh, belum ada ya? Slide-nya belum. Oh, Masya Allah, tunggu sebentar ya. Sebentar. Mohon maaf. Sekarang sudah terlihat? Belum, Bu, belum tampil. Oh ya, sudah. Nah, itu baru. Oke, baik. Oke, sudah. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan Google Classroom versi Bapak Ibu ya. Kalau yang sebelumnya saya tampilkan, yang ini adalah versi saya ya, versi teacher. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya punya 2 akun seperti ini kan menggunakan akun belajar ID ya. Nah, ini ada undang wali. Nah, ini berarti menggunakan akun belajar ID. Nah, kalau belum memiliki, sekarang ada kebijakan dari Revo bahwa boleh yang belum memiliki akun belajar ID itu boleh mengikuti pelatihan dan nanti bisa mengikuti uji kompetensi. Untuk selanjutnya, pada saat memiliki atau sudah mendapatkan akun belajar ID, nanti mudah untuk mengelolanya. Jadi ini tampilannya akan seperti ini kalau misalnya menggunakan Gmail. Dia tidak ada tulisan undang walinya ini. Jadi kalau sudah punya akun Kemdikbud ya yang belajar ID, ini punya siswa kita itu ada undang walinya. Nah, ini tampilan, banyak sekali yang saya buka ya. Nah, ini adalah tampilan kita ya, tampilan sebagai siswa atau sebagai peserta. Nah, pertama kali dilihat adalah tugas kelas. Nah, ini tugas kelas ya. Nah, tugas kelas itu misalnya saya sudah mengerjakan ini. Nah, misalnya sudah mengerjakan ini. Nah, view assignment ya atau lihat. Nah, di sini sudah ada tulisan unsubmit atau batalkan pengiriman. Artinya, nah ini saya sudah dikerahkan, sudah diserahkan. Nah, seperti itu. Karena kalau misalnya dari tampilan guru, nah ini tugas kelas. Kenapa saya tidak bisa screenshot ya? Kemarin ada yang minta screenshot. Ini misalnya ada tugas ya. Nah, ini misalnya kalau punya guru ya, begitu dia masuk ke akun begitu masuk ke classroom, ini nanti ada pilihannya untuk diperiksa. Nah, untuk diperiksa itu berarti kita akan langsung melihat tugas siswa gitu. Kita tinggal pilih kelasnya saja. Nah, ini tampilan guru untuk mengecek tugas atau berapa yang sudah diserahkan, berapa yang sudah dinilai, berapa yang sudah dikembalikan, seperti itu. Nah, untuk melihat, ini saya akan mencontohkan cara memberi penilaian ya. Ini sekalian materi untuk Google Classroom. Nah, ini akan terlihat siswa yang menyerahkan terlambat, siswa yang menyerahkan tepat waktu. Ini akan terlihat di sini. Nah, ini contoh ya. Nah, kita lihat untuk memberi penilaian, kita lihat ini. Ya, baik. Bu, itu katanya
Ada yang terbalik katanya lihatnya Bu layarnya. Apanya terbalik apanya? Itu dicek katanya maaf Bu layarnya kami lihat terbalik katanya. Oh iya ya, Ibu Tuti layar apanya ya Bu yang terbalik? yang Ibu share mungkin. Ibu Tuti gimana Bu Tuti, Bu Sulis? Ya. Enggak. Oh, sudah? Ya, sudah. Enggak, di sini oke. Di sini Oh, oke. ya, Mungkin Udah, Bu, maaf ya. Bu, udah lanjut maaf. Oke, baik. Nah, ini misalnya ini sudah lihat pada saat kita mau memberikan penilaian ya, kita klik yang diserahkan ini, kita akan melihat, kita akan memberikan penilaian dan memberikan komentar seperti ini ya. Nah, untuk memudahkan kita mengeceknya, kita sortir yang diserahkan. Ini kan ada lambat-lambat, ada yang campur-campur. Jadi kita statusnya kita sortir dulu yang diserahkan. Jadi nanti yang akan dinilai adalah orang yang sudah menyerahkan seperti itu. Nah, ini kan selesai terlambat. Misalnya kita tidak punya rubrik ya, kita tinggal langsung misalnya kalau dia terlambat, kita kasih komentar. Nah, daripada komentarnya itu ketik satu-satu, di Google Classroom ini punya bank komentar. Bank komentar itu di sebelah bawah. Nah, bank komentar ini kita simpan aja semua komentar yang akan kita gunakan. Misalnya, oke, sebentar ada yang masuk. Oke, misalnya terima kasih sudah menyelesaikan tugas misalnya. Oke, karena dia terlambat, jadi di sini kan ada saya sampaikan terima kasih sudah menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, karena beliau ini terlambat misalnya, jadi kita menyelesaikan tugas saja, tinggal copy, kemudian kita beri komentar ke orangnya, terus diposting. Jadi tidak perlu tulis satu-satu, tidak perlu tulis satu-satu. Misalnya konsekuensi misalnya karena terlambat kita kasih 85 misalnya gitu. Ini contoh saja. Nah, selanjutnya kita tidak perlu mengembalikan dulu. Kita nanti akan kembalikan rame-rame sekaligus. Jadi setelah kita kasih komentar ya, komentarnya diposting dulu di sini setelah posting. Kemudian kita lanjutkan. Ini kan tadi sudah kita sortir ke status yang sudah diserahkan. Jadi status yang sudah diserahkan, jadi kita lanjutkan. Kita tinggal klik yang sebelah sini, sebelah kanannya. Nah, ini kan beliau sudah menyerahkan, tapi tidak ada lampiran. Seperti itu. Jadi kita, misalnya saya sudah buat ya, terima kasih sudah menyerahkan tugas, namun masih perlu melampirkan bukti telah mengerjakan tugasnya. Misalnya, saya tinggal copy yang ini, copy, kemudian kita berikan ke Bapak Andi. Nah, terus jangan lupa diposting ya Bapak Ibu, karena kalau tidak diposting tidak akan terkirim ke, ini komentar pribadi dan tidak ada orang lain yang akan membacanya. Nah, seperti itu. Nah, untuk penilaian misalnya karena dia terlambat, tidak ada lampiran, jadi tidak bisa kita nilai, jadi tidak perlu kasih nilai. Karena nggak ada yang perlu nilai. Misalnya kalau kita tugasnya, contoh tugas menyerahkan pidato atau tugas menyerahkan video gitu, atau tugas foto misalnya. Nah, karena lampiran ini yang kita buktikan untuk penilaian, maka kita beri komentar saja, kemudian kita kembalikan langsung. Kita kembalikan. Memang di sini ada peringatan. Siswa diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang diberikan. Tidak ada nilai di sini. Tidak ada nilai. Jadi kita langsung kembalikan. Artinya, berarti kita minta ke siswa kita untuk menyerahkan kembali tugasnya dengan melampirkan bukti tugas yang sudah diserahkan, seperti itu. Nah, begitu selanjutnya. Nah, seperti ini sudah tepat waktu misalnya. Maka nilai terima kasih sudah menyelesaikan tugas tepat waktu dan kita kasih nilai 100 misalnya gitu. Karena ini kan sudah di sini ada historinya.
Ditugaskan tanggal 10 jam 16.31, diserahkan jam 10 tanggal 10 jam 16.54. Seperti itu. Nih, ini dinilai jam 8 lewat 17, tapi dikembalikan jam 8 lewat 28 karena menunggu mengembalikan rame-rame gitu bersama-sama. Ini di sini ada recordnya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang komplain, Bu, kok saya tidak ada nilainya, padahal saya sudah menyerahkan, sudah klik menyerahkan. Di sini ada recordnya dan di sini ada catatan sudah menyerahkan tapi tidak ada lampirannya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti ada yang komplain, misalnya siswa komplain, seperti itu. Oke, ada yang masuk. Oke. Nah, untuk menyerahkan di sini kita klik status menyerahkan ya. Nah, ini kita lanjutkan misalnya. Nah, ini sudah menyerahkan dan menyerahkannya terlambat misalnya. Jadi kan kita kasih komen, terima kasih sudah menyelesaikan tugas. Oke, berarti kita copy di sini, kemudian kita posting. Nah, terus misalnya karena terlambat, misalnya kasih 85. Oke. Nah, untuk membuat komentar ini boleh langsung klik tambah ke sini. Misalnya good job atau great job atau apapun. Good job, thank you misalnya. Tambahkan misalnya seperti itu. Nanti kalau mau menggunakan itu tinggal di copy saja, kemudian nanti di penilaian. Ini di sini ada bank komentar, di sini ada penilaian, seperti itu. Baik, oke. Selanjutnya, kalau misalnya sudah dinilai semuanya, ini mau kita kembalikan rame-rame ya. Nah, kembalikan kiriman. Nah, karena yang sudah dinilai, yang ini kan belum saya nilai. Jadi karena yang sudah dinilai akan tercentang dengan sendirinya di sini. Kemudian klik kembalikan. Maka posisinya itu sudah dikembalikan dan notifikasinya akan masuk ke email sesuai dengan email yang ada di Classroom. Jadi kalau di Classroom menggunakan Gmail, maka notifikasinya akan ke Gmail. Jika di Classroom menggunakan Belajar ID, maka notifikasinya masuk ke email Belajar ID, seperti itu. Nah, untuk memberikan tugas ya Bapak Ibu, ini ada di sini, ini tampilan teacher ya. Bagaimana kita membedakannya tampilan teacher dengan tampilan siswa? Kalau tampilan siswa, ini ya. Nah, kalau tampilan siswa, ini hanya ada forum, forum ya, ini sungai kecil, ini bahasa Melayu kayaknya. Tugas kelas sama rakyat, people ya. Kalau di teacher, ya, di guru ya, ini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota dan ada nilai. Nah, jadi ada kolom ada tab nilai di sini yang ini bisa diekspor ke spreadsheet. Jadi nanti bisa langsung rata-rata. Misalnya mau mencari siswa terbaik atau mau cari pemeringkatan ya, rata-rata atau nilai tertinggi atau nilai terendah, ini bisa di sini. Di sini ada bisa disetel di sini ya untuk sebentar agak loading. Saya tutup dulu. Refresh.
Mohon maaf ya, agak loading. Oke. Nah, masih putar-putar. Nah, masih loading dia. Ini baru ada yang masuk. Bapak Ibu sambil berjalan boleh kalau mau ada yang ditanyakan ya mengenai materinya, boleh langsung di kolom chat atau biar nanti Bu Rika bisa lihat. Ini loading nih saya nih. Ya mungkin jaringan mungkin Bu ya. Iya betul. Oke. Kalau Bapak Ibu mungkin kalau ada yang bertanya bisa langsung ke chat ya Bu ya. Iya. Ini masih buram, masih loading. Oke. Kemudian pada saat di sini nanti bisa pindah di transfer ya ke Excel atau ke spreadsheet. Nanti tampilannya menjadi seperti Excel gitu, udah tinggal dirata-ratakan. Karena di sini sudah ada rata-ratanya nilainya ini sebenarnya. Ini masih loading. Gitu. Untuk memberikan tugas ya ke siswa, oke, masih loading. Nah, kalau mau memberi pengumuman, kita tinggal nulis aja di forum di sini, mengumumkan sesuatu ya. Untuk kelas mana, untuk siapa aja. Kalau untuk ke seseorang gitu ya, mau hanya ke Ibu Anita misalnya, atau hanya ke Pak Andi misalnya, ini bisa dipilih. Tapi kalau untuk ke semua siswa, berarti nggak perlu ganti. Ini tinggal memberikan pengumuman. Kemudian setelah memberikan pengumuman, diposting. Ini seperti ini ya. Nah, ini contohnya sudah pengumumannya nanti seperti ini. Gitu. Nah, kalau mau memberikan tugas, nah setiap tugas yang sudah diposting nanti akan muncul di forum, gitu ya. Nah, ini contoh akan memberikan tugas, ya, memberikan tugas. Ini klik buat, kemudian kita pilih tugas portofolio, ya, kita tinggal klik tugas. Kalau mau kuis, kita tinggal kuis misalnya ya. Nah, ini kuis kita tinggal sudah langsung terhubung dengan Google Class dengan Google Form. Jadi kita tinggal klik ini, kemudian kita buat soalnya. Misalnya kuis ya, kuis harian misalnya. Ini di sini misalnya tanggal 17 September 2021. Nah, misalnya di sini kita berikan nama misalnya, nama lengkap. Oke, nanti ini kalau misalnya kita punya nama-namanya misalnya harus dipilih ya, kita sudah punya nama semuanya, ini tinggal mereka berarti pilih, tapi kalau esai aja, nulis aja berarti jawaban singkat. Ini sekalian masuk materi Google Form. Nah, di sini kita pilih kalau ada kunci jawaban. Karena nama lengkap ya, kita nggak perlu kunci jawaban dan nggak perlu kasih nilai. Karena ini namanya nggak dinilai kan. Kemudian kita pilih wajib diisi. Kalau misalnya kita mau kasih deskripsi, nah kita misalnya di deskripsi tulis nama lengkap dengan huruf kapital misalnya, seperti itu. Ini 0 poin berarti nggak ada nilainya. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau kasih gambar di sini, di
nama ini, kita bisa tinggal klik icon gambar ini. Nah, sebentar ada yang masuk. Oke, sudah. Kemudian kalau misalnya mau dengan format yang sama, kita tinggal duplikasi ini. Diduplikasikan, ya, misal kelas. Nah, kelas, kita nggak perlu pakai deskripsi, misalnya dimatikan deskripsinya, langsung hilang. Nah, kelas, kalau misalnya karena kita punya kelas, kelas cuma sedikit gitu ya, jadi kita pakai drop down. Misalnya kelas 10 IPA 1 misalnya. 10 IPA 2 misalnya. Tambahkan 10 IPA 3 misalnya. Jadi nanti pada saat anak kita mau pilih, ini kita bisa ada gambar mata di sini. Ada gambar mata, ini bisa view. Nah, ini adalah sekarang dia simpan otomatis jawaban. Prosesnya selama 30 hari apabila masuk ke akun Google. Jadi dapat mengerjakan formulir, berhenti sejenak, itu tersimpan jawabannya, gitu ya. Nah, ini nanti tampilan di siswa akan seperti ini. Ini nama harus diisi dengan menggunakan kapital misalnya. Sriyanti. Nah, kelasnya ini kita tinggal pilih karena kita pakai drop down. Ini IPA 1 misalnya seperti itu. Nanti terkirim. Nah, seperti itu. Ini untuk tampilan di siswanya. Nah, ini draft disimpan. Kalau misalnya belum terkirim, nah draft disimpan. Seperti itu. Kemudian, jika kita memiliki pertanyaan yang jawabannya lebih dari 1, misalnya, manakah pernyataan berikut ini yang tepat? Nah, ini kita pilihnya yang kotak centang. Nah, misalnya yang pertama, setelah hari Senin, 2 hari setelah Senin misalnya. 2 hari setelah hari Senin adalah hari Rabu. Terus yang sini rukun Islam misalnya ada 5 misalnya. Terus presiden pertama Indonesia adalah Bapak Muhammad Hatta misalnya. Nah, ini kan ada jawaban yang benar tuh 2 gitu kan. Nah, pada saat tampilannya siswa nanti akan seperti ini. Nah, maka yang tepatnya adalah berarti dia bisa menjawab 2 ini gitu. Ini kan pernyataan yang tepatnya seperti itu. Tinggal kirim. Nah, untuk membuat kunci jawabannya dan dikasih poin ya, misalnya 1, ini poinnya 10 misalnya. Jawabannya adalah ini dan ini gitu. Selesai. Nah, nanti pada saat siswa memilih ini berarti benar. Kalau mau ada option lainnya boleh. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau ngambil soal dari pertanyaan kita sebelumnya. Nah, pertanyaan kita sebelumnya mana nih? Nah, ini misalnya. Pilih. Nah, mana? Mau Anda mau kemana di liburan? Mengapa? Nah, misalnya ini ya. Tuliskan tempat favorit Anda misalnya, di import. Ini pertanyaan kita misalnya, tinggal
import. Nah, kalau misalnya punya sebelumnya seperti itu. Ini paragraf misalnya karena banyak jawabannya ya. Nah, kalau paragraf itu tidak bisa dikasih kunci jawaban ya, karena nanti jawabannya itu harus tepat. Tapi kalau misalnya jawabannya pilih jawaban singkat, misalnya 5 tambah 5 sama dengan titik-titik. Nah, itu kan pasti tuh jawabannya. Nah, berarti pada saat menuliskan jawaban di sini, ini poinnya misalnya 20. Berarti jawabannya itu adalah 10 gitu. Maka kita tinggal selesai. Nah, jadi kalau dia jawabannya enggak 10, dia salah. Jika jawabannya 10, dia langsung gitu. Jadi hanya jawaban singkat. Tapi kalau paragraf itu tidak bisa. Misalnya ada bikin soal seperti ini ya. Nama presiden kita sekarang misalnya. Ini kan jawabannya singkat. Nah, kita kasih kunci jawabannya yang benar adalah misalnya Joko Widodo misalnya. Tapi kalau ada yang jawab, nah ini tambahkan option jawaban yang lain. Jokowi misalnya. Kan ada orang yang jawab ini, ada yang jawab ini, dia nanti akan benar seperti itu. Jadi dikasih option supaya dia jawabannya benar. Tapi kalau berarti jawabannya selain ini nanti dia salah. Misalnya nulisnya Bapak Jokowi, nah berarti kan dia tidak sama dengan kata ini, maka dia akan salah. Kecuali kalau kita tambahin di sini option berikutnya. Tapi anak-anak kan ada nulis Bapak, ada BPK gitu kan. Nah, itu juga harus betul. Bapak Jokowi misalnya. Nah, option-option yang ada di sini nanti yang akan benar di otomatis seperti itu. Oh, ada yang masuk lagi. Ini di form. Nah, setelah ya. Bu, ada pertanyaan tuh atau pertanyaannya nanti ya Bu ya setelah apa atau langsung Ibu bisa jawab atau nanti tunggu? Karena berhubungan dengan yang ini Google Form yang Ibu buat. Oke, boleh langsung, boleh silakan. Pertanyaannya dari Bu Yayu Prasetyoningsih. Pertanyaannya, jika kita membuat soal, kemudian soal yang kuncinya ganda, jika siswa menjawab satu yang benar dan satu salah, atau hanya menjawab satu saja dan benar, bagaimana cara menentukan skornya? Berarti kan jawabannya misalnya ada 2, Bu. Jika dia menjawab salah satu aja yang benar, nah itu bagaimana kita mengatur skornya? Gitu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya, Bu. Jadi di sini ya, misalnya ini kan jawaban yang benar adalah 2. Tapi si anak jawab 1, tapi benar. Nah, kalau menurut Google Form itu salah. Jadi harus tepat. Jadi kalau dia 2, ya harus 2 gitu. Kalau dia jawab 1, walaupun benar dia tetap nggak ada nilai setengah gitu. Misalnya ini kan kita kasih poin 10. Nah, Google nggak akan bagi 2-in misalnya jadi otomatis anak ini nilainya 5 gitu, enggak. Nah, kalau misalnya mau anak ini jadi nilainya 5, berarti nanti kita harus edit di spreadsheet-nya. Seperti itu. Ini kan nanti jawaban anak ini nanti kan ada di spreadsheet sini, di Excel-nya. Nah, nanti berarti yang dirubah adalah di Excel-nya. Seperti itu, Ibu. Kalau sama seperti nilai pada saat Bapak Ibu mengerjakan tryout ya, mengerjakan tryout yang ada di kelas, seperti itu. Ya, nanti ada pertanyaan yang kayak gini, misalnya yang dicentang-centang gini, berarti nyari pilihan yang tepat ya, lebih dari 1 jawaban. Nah, jika harus dicentang semua ya berarti kurang 1 pun dia nggak jadi 3/4 gitu nilainya, tetap salah seperti itu. Jadi begitu Bu Yayu. Jadi tetap kita Ibu ya tetap kalau di Google Form-nya tetap dia membaca jika kita memasukkan kuncinya 2, berarti tetap Google Form-nya akan membaca
harus anak menjawab 2 ya. Jika kita mau merubahnya, kita bisa merubah di spreadsheet-nya tergantung guru masing-masing pemberian nilainya. Nah, Ibu ya. kemudian saran saya, jika ada pilihan lebih dari satu jawaban, maka dimasukin deskripsi di sini. Silakan pilih 2 jawaban yang tepat, misalnya seperti itu. Atau kalau 3 jawaban yang tepat, atau atau lebih dari 1 gitu juga bisa. Ini supaya memudahkan anak. Jadi pada saat tampilan kita nih, tampilan siswa, nah di sini ada, oh berarti ini harus 2 nih jawaban yang tepat gitu. Enggak, jadi dia kalau milih 3 berarti salah nih yang 1, yang mana ya yang salah, seperti itu. Tapi kan biasanya, jadi yang ibu-ibu yang lain mungkin akan paham seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk sementara ini berarti kita tetap mengatakan kepada anak memberikan deskripsi Ya. sesuai dengan jawaban yang kita inginkan gitu. Berapa jawaban yang kita Iya, inginkan. betul sekali. Oke. Kemudian setelah, misalnya kalau kita mau minta anak ini mengirimkan jawaban dengan foto atau video gitu ya. Misalnya silahkan seperti yang kemarin ya, kita tambahkan di sini, tapi nambahkannya dengan upload file. Nah, seperti itu. Pilih ya, saya ulangi. Di sini pilih tambah pertanyaannya. Kemudian pilih upload file. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini pada saat mau memberikan upload file, ini ada notifikasi. File akan diupload ke Google Drive. Responden akan diminta untuk login ke Google saat pertanyaan upload file ditambahkan ke formulir. Pastikan hanya membagikan formulir ini dengan orang yang Anda percaya gitu, karena semua file yang akan masuk itu masuk ke Google Drive kita. Kemudian kita lanjutkan. Di sini kita bisa kasih pertanyaan. Misalnya silakan upload foto. Ada yang masuk lagi. Oke. Silakan upload foto perhitungan misalnya kan, perhitungan atau upload foto apa ya? Bukti telah mengerjakan misalnya. Nah, ini nanti jenis, kalau misalnya kita hanya meminta dokumen saja, berarti kita klik ini. Berarti pada saat mereka mengirimkan spreadsheet, PDF, video, atau yang lainnya, ini tidak bisa. Jadi hanya menerima dokumen. Tapi kalau kita menerima semua file, berarti ini kita matikan. Ini kita matikan, berarti semua bentuk dokumen kita terima. Nah, kemudian kita bisa pilih jumlah maksimum yang akan anak ini kirim ya, 1, 5 atau 10. Kalau 2 berarti kita pilih yang 5. Kalau 6 berarti kita pilih yang 10 gitu. Ukuran maksimal sekali kirim ini kita boleh pilih ya. Kenapa belajar ID ini bebas ya? Karena belajar ID kan unlimited tuh, tak terbatas. Jadi ini boleh dipilih kalau misalnya dalam satu formulir satu anak mengirimkan 10 mega. Berarti kalau ada 100 anak gitu. Ada 100 anak berarti itu 1 giga. Berarti udah bisa nih. Udah 1 giga. Tapi kalau misalnya satu anak kita bolehkan 100 mega. 100 mega nih, berarti hanya bisa 10 anak aja kan untuk 1 giga di sini. Nah, untuk itu ini harus diubah. Nah, batasannya diganti 10 giga. Nah, gitu. Batasan 10 giga. Kemudian kita klik simpan. Jadi
Anak ini boleh ngirim, jadi pada saat anak mengirim lebih dari 100 mega, itu tidak akan bisa, gitu. Pada saat anak ngirim di bawah 100 mega, dia akan bisa. Seperti ini. Kalau misalnya boleh maksimalnya 5. Seperti itu. Kemudian, ini adalah folder hasilnya nanti akan tersimpan di sini. Sebagai contoh, untuk Twibbon ya, untuk Twibbon yang Bapak Ibu kirim. Ini kan masuk ke Google Drive saya. Ini ada di Classroom. Di Classroom kita klik Classroom. Nah, semua lampiran itu masuk ke sini. Ya, Google for Edu Training. Nah, yang gunakan ini kan yang tugas-tugas Bapak Ibu ya, yang ada lampirannya semua masuk ke sini. Yang gunakan Twibbon misalnya. Nah, maka semua akan masuk ke sini. Nah, ini aja udah banyak gitu ya, foto udah berapa giga foto yang ada di sini. Seperti itu. Makanya di sini unlimited. Tidak disebutkan sisa berapa lagi yang nah ini aja udah 2,89 giga. Seperti itu. Ini sampai nggak bisa terbuka nih karena loading. Biasanya terlalu berat fotonya. Gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai nih, ini sudah selesai, ceritanya sudah selesai, maka kita bisa lanjutkan dengan misalnya kalau mau buat salinan atau mau pindah ke sampah atau dapatkan link sudah terisi, ini semua ada di titik 3 ini. Kita mau menambahkan kolaborator juga ada di sini. Misalnya saya mau berkolaborasi dengan guru lain. Nah, misalnya kita tinggal tambahkan, sebutkan nama di sini. Misalnya misalnya ini punya saya sendiri. Nah, ini sebagai editor. Maka kita tinggal kirim. Ini nanti karena kita centang beritahu orangnya, maka kita tidak perlu ngasih tahu karena ini pasti di email udah ngasih tahu ya. Terus kita tinggal kirim. Kemudian ini kalau udah selesai ya. Kalau misalnya kita mau setting kumpulkan email, artinya berarti harus masuk ke Gmail ya. Terus tanda terima jawaban dikirim ke email siswa atau peserta. Nah, ini yang perlu masuk, mungkin ada Bapak Ibu yang nggak bisa akses ke formulir itu karena dibatasi hanya yang pengguna belajar ID saja. Tapi jika ini tidak dicentang, maka ini bisa semuanya. Kalau kita mau batasi satu jawaban, berarti responden hanya bisa mengirim satu jawaban saja. Tapi jika ini centangnya dibuang, maka semuanya ya responden itu bisa mengulang berulang-ulang kali. Seperti itu. Nah, di sini juga ada setelan responden dapat mengedit setelah mengirim jika kotak ini kita centang. Jika tidak, maka responden tidak bisa mengedit setelah pengiriman. Kemudian lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Ini misalnya kita centang, maka anak akan tahu jawaban yang betulnya. Seperti itu. Tapi kalau centangnya dibuang, berarti nggak bisa lihat. Nah, ini seperti itu. Setelah itu baru kita kirim. Nah, cara pengiriman bisa melalui email, ya, bisa melalui link. Nah, link ini link yang panjangnya bisa dipendekkan, jadi seperti ini pendek. Atau bisa embed.
Embed ini bisa untuk simpan di Google Site atau di blog ya, atau di situs lainnya. Tapi jika ada formulir yang harus mengunggah atau mengupload file, ini kita tidak bisa embed. Jadi hanya bisa menggunakan link dan form email aja. Nah, sekarang sudah bisa formulir sudah bisa dibagikan ke Facebook dan ke Twitter. Ya, untuk tautannya ini kita bisa salin, kemudian kita bisa kirimkan ke kelas ya, karena kita ini sudah di sini ya, sudah di classroom ini, maka mana tadi? Nah, berarti kita tinggal masukkan ke link sini, tambahkan. Kemudian kita tinggal kasih judul, misalnya kuis harian. Kuis harian. Misalnya di sini kita kasih petunjuk boleh. Silahkan isi form berikut ini misalnya. Nah, untuk pengaturan ada di sini. Untuk pengaturan ini kita mau kirim ke kelas mana ya? Kita mau, kalau misalnya mau ke semua siswa berarti semua siswa ya. Tapi kalau mau ke siapa aja, misalnya hanya untuk remedial ke anak-anak tertentu, ke 1 atau 2 orang, berarti tinggal pilih aja. Ini semua siswanya dibuang. Berarti tinggal ke Ibu Aman ini misalnya Amanatul sama ke Pak Amriansyah. Nah, berarti cuma 2 orang itu aja. Nanti di sininya untuk 2 siswa. Gitu. Tapi kalau untuk semua berarti klik aja semuanya. Nah, kemudian poinnya berapa? Kalau misalnya ini kan pakai Google Form. Jadi ini formnya nilainya mau yang dari form ini boleh. Atau mau dikasih nilai juga boleh. Gitu ya. Misalnya kasih Nah, tenggat waktunya ini kita boleh pilih kapan aja. Misalnya biasanya kalau PR itu 1 minggu. Berarti tanggal 25 misalnya terakhirnya atau tanggal 24. Untuk waktu boleh opsional ya, boleh diisi, boleh tidak. Kalau diisi misalnya saya mau ngeceknya sampai jam 11 siang aja. Itu boleh. Terus topiknya kita masukin ke topik mana. Misalnya buat topik baru. Kalau di sini kan nggak ada nih, misalnya buat topik baru untuk latihan saja misalnya, nggak apa-apa. Nah, kita bisa langsung klik tugaskan atau kita mau posting dijadwalkan. Ya, dijadwalkan misalnya berapa, kapan gitu ya, kapan mau diposting ya, misalnya ini kan hari ini tanggal 17, tapi mau dipostingnya itu besok, misalnya besok jam 7 pagi. Nah, jam 7 pagi kan kita masih sibuk di mana gitu kan, belum sampai ke sekolah gitu. Jadi kita udah siapkan dari rumah. Jam 7 anak-anak sudah bisa buka, ini tinggal dijadwalkan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, kosong dia. Di YouTube tidak ada pertanyaan. Nah, ini ada perbedaan. Ini sudah nyala ya. Ini ada kayak abu-abu gitu. Ini yang udah biru ini berarti sudah terposting. Nah, yang abu-abu ini dia sudah dijadwalkan. Dijadwalkan untuk besok jam 7. Ini sama seperti yang lainnya. Nah, ini materi pengimbasan. Misalnya ini dijadwalkan untuk jam 17. Ini dijadwalkan untuk tanggal 24. Ini semua sudah saya siapkan. Nah, ini daftar hadir pertama jam 16.30. Nah, berarti
sebentar lagi keluar. Kok daftar hadir pertama? Daftar hadir kedua ya harusnya ya namanya. Ini salah kan? Nah, ini bisa diedit. Diklik edit. Nah, ini kita aduh loading ya. Ya, Mama masih online. Ini ya. Ini daftar hadir hari kedua gitu. Nah, ini oke. Oh, ini karena sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah muncul ya, sudah muncul jadi belum bisa diedit. Dieditnya nanti nunggu dia muncul dulu. Kita refresh ya, kita refresh. Nah, setelah kita refresh, maka mana nih tadi? Oh, ini harusnya udah keluar ya. Kita edit. Oh, belum bisa. Ini di Bapak Ibu mungkin sudah tampil ini. Mungkin karena loading, jadi di saya masih abu-abu, gitu ya. Nah, ini sama untuk. Nah, kita coba yang. Jadi masih abu-abu juga, Mbak. Masih abu-abu juga tadi. Iya. Mbak ini juga ada pertanyaan tentang classroom juga ya, sambil karena itu masih buku terloading. Dari Bu Jelita Siagian dan Bapak Rodli Alma-Arif, mungkin ini bisa sejalan pertanyaannya dari Bu Jelita, mungkin akan terjawab. Bu Jelita menanyakan, jika di classroom ada beberapa mata pelajaran yang digabung, apakah nilai di spreadsheet bisa dipisahkan? Nilai dipisahkan per bidang studi. Nah, seperti ini kan karena saya juga lihat di anak saya yang di SMP itu Mbak ya, classroom itu untuk ilmu awal itu ada beberapa guru di situ, guru mapelnya gitu ya, teachernya ada beberapa guru. Nah, pertanyaan Bu Julita mungkin ini kan karena ada beberapa guru, apakah nilainya itu nanti telah terpisah per mapelnya di spreadsheet-nya. Kemudian kalau Pak Rodi Almarif, nah tadi karena ada beberapa guru, kalau digabung ada beberapa guru, apakah guru lain bisa melihat aktivitas kita kalau misalnya digabung? Jaringan internet saya ya. Jadi di sini guru misalnya ada saya dan Bu Rika misalnya. Maka Bu Rika pun bisa melihat ini. Jadi nanti kalau misalnya ini yang tanggal 10 ini punya Bu Rika, yang tanggal 14 ini punya saya. Nah, berarti nanti ini tinggal ngambil aja. Kalau misalnya ini adalah kelas ya, ini adalah kelas punya saya. Bu Rika adalah guru yang saya undang ke sini. Misalnya saya wali kelas 10 IPA 1. Saya ngajar bahasa Indonesia, Bu Rika ngajar PKN misalnya. Berarti kan di sini ada bahasa Indonesia, ada PKN, di sini mungkin ada agama atau apa. Nah, spreadsheet ini bisa dibagikan. Ya, dibagikan ke guru yang bersangkutan gitu. Kalau misalnya guru itu tidak bisa melihat ini, tapi sesungguhnya semua guru itu bisa ekspor nilai ke spreadsheet seperti itu. Jadi bisa ngambil ini kan bisa diedit nih. Misalnya ini saya mau ngambil yang PKN aja. Ya udah, ini jangan lupa Bapak Ibu kalau misalnya kita sudah punya spreadsheet, kita duplikat dulu ya. Kita duplikat atau buat salinan. Khawatirnya nanti ngehapus punya orang gitu. Tapi ini adalah nilai kelas. Artinya apa? Wali kelas ini sudah punya di sini nih ada rata-rata kelasnya. Ini ada rata-rata kelasnya per tugas gitu ya, atau per siswa. Ini sudah ada di sini. Ini per siswa nih. Pak Amriasa misalnya ini baru 100% ya karena ini bahan nilainya. Tapi kalau misalnya nanti yang saya buat yang saya kembalikan misalnya tidak ada nilainya, saya kasih 0 misalnya. Ini nanti akan berubah punyanya. Nah, ini misalnya sudah jadi 0. Nah, contoh kayak tadi anak itu mengerjakan terlambat misalnya. Saya kasih di sini aja 85. Nah, ini udah langsung memengaruhi rata-rata siswa seperti itu. Nah,
guru ya, misalnya ini punya punya Bu Rika misalnya ya, yang ini punya Bu Rika. Nah ini Bu Rika menambahkan nilai ini, langsung aja itu nggak apa-apa. Jadi nanti pada saat kepala sekolah bertanya, misalnya ini saya wali kelas misalnya, Bu Yanti gimana kelas 10 IPA 1 misalnya, rata-rata kelasnya seperti apa gitu, apakah ada kendala misalnya, kita bisa melihat siswa mana yang belum ada nilainya dan dia belum mengerjakan apa. Kita sebagai wali kelas bisa ngingetin, misalnya ini ada Pak Angga misalnya, misalnya anak kita ya namanya Angga, nah Angga kamu belum mengerjakan PKN loh, teman-teman kamu sudah ada nilainya kok kamu belum, misalnya seperti ini. Kamu ada masalah apa? Kamu hubungi guru PKN kamu ya. Nah, seperti itu. Ini bisa jadi panduan wali kelas untuk mengingatkan siswanya, gitu. Bisa memantau dan bisa mengontrol dari sini, seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Jadi semua guru itu bisa melihat ya Bu ya. Iya betul. Cuman nilainya itu berarti tetap dalam satu spreadsheet ya Bu ya. Jadi gurunya mungkin baiknya Ibu ya kita memberi judul tugasnya itu sesuai dengan Nama kelas. kode mapelnya gitu, Ya, betul. mapelnya Bu. Jadi kita nggak susah gitu ya. Dan terjawab juga berarti punya Pak Rodri, berarti guru yang lain juga bisa melihat itu ya. Ya lanjut Bu. Oke, baik. Oke, nah ini untuk Bapak Ibu yang belum pernah membuat kelas ya, belum pernah membuat kelas, sama sekali belum pernah punya kelas. Ini saya akan kasih tahu caranya. Ya, kita akan tampilkan, ini adalah tampilan kelas kita ya, tampilan depan. Kalau misalnya saya mau buat kelas, di sini ada tambah kelas ya, tambah, buat atau gabung dengan kelas. Buat. Nah, buat kelas. Di sini nama kelas ya wajib, misalnya kelas 10 IPS Putra kalau ini untuk memudahkan bisa disebutkan nama wali kelasnya atau misalnya Walas Bu Sriyanti misalnya, gitu ya. Nah ini untuk mata pelajaran, ini untuk kalau misalnya per mapel ya, tapi kalau ini untuk kelas, ini bisa diisi dengan nama kelas ya, 10 IPS Putra. Ini nama ruangnya bebas ya, kalau punya nama ruang misalnya kelas excellent misalnya, excellent itu boleh kita buat. Nah maka nanti akan terbentuk kelas kita. Nah ini nama kelas kita, ini keterangan kitanya ya. Di sini bisa buat link meeting khusus kelas ya. Jadi kalau ayo masuk kelas meeting, nah berarti langsunglah klik ini. Seperti itu. Nah, untuk kode ini bisa dibesarkan. Nah, bisa di-copy undangan ini dikirim ke WA atau kirim ke Facebook gitu ya. Silakan yang masuk yang kelas ini gitu. Atau kita bisa tambahkan anggota di sini. Ini kalau mau tambahkan guru ya, misalnya guru misalnya Bu Rika. Bu Rika apa ya emailnya Bu? Ya. Email Ibu apa nih? Rika aja Bu. Rika at Nampak Rika udah Rika email Rika Gmail. Udah ya Rika 80 Gmail. Rika 80@gmail.com. Nah ini ya. Nah ini akan masuk ke sini. Berarti kita undang. Nah guru dia akan masuk ke sini menjadi guru di sini jika benar ya, jika alamatnya benar dan jika Bu Rika sudah menerima email dan sudah mengkonfirmasi
terima, maka di sini akan ada gurunya di sini ya. Ada titik 3 di sebelah sini, bisa kirim email atau bisa hapus, misalnya salah orang, ternyata bukan ini alamatnya, misalnya gitu. Nah, kemudian untuk menambahkan siswa, kita klik tambah. Nah, di sini baru kita masukkan email seperti tadi satu-satu ya. Atau supaya kita tidak masukkan satu-satu, kirim aja undangannya ke grup. Silakan masuk ya, kayak gitu. Mudah ya. Kemudian kalau misalnya kita mau edit kelas ya, ini ada di roda ini, gambar, terus kita edit. Misalnya mau ganti walas ya, Bu Sriyanti pindah jadi walas 10 IPS Putri misalnya, berarti untuk kelas IPS Putra ganti walas, berarti ganti aja ini, misalnya diganti Bu Rika misalnya, itu nggak apa-apa, bisa. Terus kasih undangan. Undangan ini bisa di-copy ya, bisa ditampilkan. Nah, untuk forum, misalnya nih, anak-anak suka jeribetin gitu di forum. Maka hanya pengajar yang bisa posting. Jadi siswa hanya bisa komentar saja. Ini berarti kita pilih ini. Tapi siswa boleh memposting forum pertanyaan, misalnya Ibu mau tanya tentang apa gitu, anaknya bisa posting, berarti kita pilih ini. Nah, untuk tugas di kelas, kita pilih sembunyikan notifikasi, lampirkan lampiran dan detail, atau tampilkan notifikasi yang dibaca, terserah, bebas. Kemudian tampilkan item yang dihapus, boleh dinyalakan, misalnya ada yang posting terus dihapus. Nah, ini kalau kita nyalakan berarti kita akan melihat ada yang posting tapi dihapus, itu ada. Misalnya nanti saya kasih contoh, ada yang posting kemarin kemudian dihapus. Kemudian evaluasi wali ya, itu wali bisa evaluasi, kita tinggal tambahkan di kelas seperti itu ya. Kalau walinya mau digabungkan ke sini seperti itu. Nah, untuk penilaian kita bisa melihat poin total atau bobot nilai berdasarkan kategori, itu semua bisa dipilih. Atau total aja keseluruhannya. Tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Kalau kita nyalakan ini, berarti bisa siswa bisa melihat nilainya gitu. Oh, ada yang baru bergabung. Oke. Ini untuk Google Classroom ya, simpan. Kemudian kalau kita mau membuat meeting nih, kita mau buat meeting. Oke. Kemudian kita mau buat meeting, mau posting di sini ya. Pertama, kita masuk, ada dua cara kita membuat meeting ya, seperti kita yang kita lakukan sekarang. Pertama, kita bisa masuk lewat Google Meet ya, Google Meet langsung. Atau kita bisa masuk melalui kalender. Ini Google Meet berarti kita membuat rapat baru ya, buat rapat untuk nanti, mau rapat sekarang instan, mau jadwalkan di kalender nih, ada caranya di sini. Kalau mau jadwalkan di kalender, berarti tinggal boleh langsung dari sini, atau kita pilih kalender dari sini, dari titik 9, pilih kalender. Ya, dari titik 9 pilih kalender. Nah, ini nanti hasilnya akan sama. Misalnya mau rapat tanggal 18 misalnya jam berapa ya? Aduh, loading. Misalnya jam 9. Oke, nah seperti ini. Ini yang tadi langsung dari Google Meet ya, pilih yang jadwalkan. Ini dari kalender, dia sama hasilnya seperti ini. Jadi boleh ya, boleh pilih salah satu. Ujungnya sama ke sini juga. Misalnya pertemuan, kalau kita ini banyak ya bahasa
Indonesia pertemuan kedua misalnya. Ini tanggal 18 misalnya jam kalau PM itu jam 12 siang ke atas ya. Jadi kalau pagi ini AM. Misalnya jam 8 sampai jam 9. Oke. Nah, ini bergabung di Google Meet, ini nanti yang akan dikopikan ke anak-anak. Beri notifikasi 10 menit sebelumnya atau berapa menit sebelumnya boleh, atau berapa hari sebelumnya, berapa jam, berapa minggu, ini bisa diedit. Tambahkan notifikasi, kalau misalnya mau notifikasi yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita mau ngundang seseorang yang sangat penting misalnya, maka kita cari waktunya. Cari waktu kapan mereka kosong di sini untuk tamu ya. Tapi kalau untuk kita kan punya ini sendiri. Nah, ini untuk kalender ya, kita ini kan masuk ke kelas nih. Kalau misalnya urusannya dengan pelatihan ini misalnya. Atau tadi kan kelas 10 IPS Putra, berarti kan kita klik kelas 10 IPS Putra. Nah, terus nanti kita tambahkan di sini. Silakan bergabung tepat waktu misalnya. Siapkan buku bahasa Indonesia bab 3 misalnya gitu. Terus kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, ini akan ini akan ada di sini. Kalau kita mau edit, nah kita ada diklik ini ya, diklik ini. Nah, ini kenapa berbeda warna? Nih ada warna ini, warna ini, warna ini. Nah, karena ini tergantung dari yang kalender ini yang saya punya. Nah, di sebelah kiri. Nah, ini yang hitam ini berarti untuk pelatihan kelas pelatihan Google Workspace for Education. Yang orange ini yang pengajar praktik guru penggerak. Ini yang biru tua, ini pengingat saja ya, karena ada tugas di situ misalnya. Ini yang hijau itu mana nih? Nah, yang hijau itu pelatihan yang tadi ada di pelatihan apa sih tadi kelas Bu Rika tadi. Ini sudah terlalu panjang ke bawah. Oke. Nah, ini yang bilang putus-putus katanya Mbak. Ya. Oh gitu ya. Nah, Tapi saya lancar. Iya sinyal mungkin. Nah, ini yang hitam, nah itu ada di sini. Gitu. Jadi nanti ini kalau misal mau edit, diklik kiri ya, klik sekali. Nah, ini kita tinggal copy. Ya, kalau mau edit ini ada pena, edit, mau buang sampah, mau email, dan opsi lainnya ada di sini, mau diduplikat, mau salin ke mana gitu. Nih, Mbak. Nah, kalau kita mau share ke anak-anak, kita tinggal copy, kemudian kita pindah ke classroom tadi, ini yang kelas 10 ini, kemudian kita tulis di forum misalnya. Silahkan bergabung di sini. Nah, kalau di forum ini berarti untuk umum ya. Nah, kalau misalnya untuk bahasa Indonesia, jangan di sini, batal. Kalau bahasa Indonesia, kita ke tugas kelas, kita buat tugas ya, atau materi, terserah ya. Masuk ke materi berarti tidak ada penilaian. Kalau tugas berarti ada penugasan. Kalau di materi berarti kita sini, kita kasih linknya dulu, dipastikan di sini. Kita masukin yang linknya saja. Oke. Masukin linknya saja. Oh,
Mana nih? Nah ini ya, linknya saja yang kalau mau dikasih ke Google Classroom. Nah, tambahkan link. Nah, berarti nanti langsung rapat. Maksudnya ini bahasa Indonesia pertemuan kedua ya. Silahkan klik link di bawah ini untuk bergabung di Google Meet misalnya. Nah, ini kita masukin ke, ini kan belum ada, kita topik, kita buat bahasa Indonesia. Kalau PKN berarti milih PKN. Terus kita seperti tadi, ini bisa diposting atau bisa dijadwalkan. Nah, misal kalau langsung posting, maka akan terposting di sini gitu. Nah, untuk buat topik, misalnya kita wali kelas nih, mau membuat semua mapel, boleh langsung di sini buat, kemudian topik. Jadi nanti guru tinggal pilih aja PKN misalnya. Terus mau buat topik lagi, matematika misalnya, boleh. Nah, terus ini mau dipindah-pindahkan, bahasa Indonesia mau yang paling atas, boleh. PKN mau yang paling atas, boleh. Terserah, mau mana aja yang paling ke atas gitu. Ini kita tinggal pindah-pindahkan. Gitu. Nanti berarti kalau pas ngasih tugas atau ngasih kuis, guru tinggal milih aja nih mau masuk ke topik mana bahasanya. Kalau belum ada di sini berarti tinggal buat topik. Seperti itu. Bu Yanti, ini ada pertanyaan lagi. Oke, silakan. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Atau nunggu habis ini, nanti kalau nunggu habis takutnya kan nggak sempat. di atas jadi senang. Iya, betul. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih, luar biasa Bu Julita nih ya, semangatnya. Tadi kan ini Sanai tadi sudah gabung nih, guru-guru ini sudah gabung di khusus kan nanti guru itu ada permapelnya gabung gurunya di satu classroom dengan emailnya. Nah, kemudian mungkin ada permasalahan dengan emailnya, jadi guru itu mau mengganti email, itu bagaimana? Apakah dia nanti keluar dulu, masuk lagi, atau secara otomatis, atau diundang lagi? Gimana? Kalau maksudnya ke sini ke classroom ya? Ya, di classroom itu kan kita menggunakan email kita. Nah, seandainya email itu ada permasalahan, udah berjalan nih, udah bergabung misalnya sebulan, Bu. Nah, ada permasalahan email kita, jadi kita mengganti email. Ganti email. Nah, itu jadi bagaimana itu? Oke. Baik, terima kasih. Kalau ganti email, ini boleh ditambahkan. Misal ini kan Gmail nih, ini Bu Rika pakai Gmail. Nah, sekarang ternyata Bu Rika sudah menggunakan akun Belajar ID, maka kan udah nggak ini ya. Nah, ini tinggal ditambahkan, kemudian pakai yang akun Belajar ID-nya di sini, gitu. Nah, untuk yang Gmail-nya, ini boleh tetap di sini atau dibuang juga boleh. Tergantung Bu Rikanya, seperti itu. Nanti nilai-nilai tugas kita sebelumnya nggak akan hilang gitu kan? Nggak akan, dia tetap gitu. Karena kan per anak gitu ya, per kelas gitu ya. Ya, karena ini per kelas nih, per kelas semua ada. Oh, ya. Seperti Mungkin Bu Julita atau yang lainnya sudah jelas seperti itu kata Bu Yanti ya. Oke, kemudian sementara itu aja. Oke, baik. Kemudian Bapak Ibu, kita mau memasukkan YouTube ya ke forum kita. Maka kita ya sebagai guru itu sekarang harus menjadi guru tuber, guru yang punya YouTube seperti itu. Kenapa? Karena koneksi dengan anak-anak pada saat dia melihat video kita itu akan berbeda dengan pada saat kita melihat anak kita melihat orang lain yang menjelaskan gitu. Itu akan ada keterkaitan emosi dengan kita. Misalnya saya mau membuat materi. Nah, itu dengan menggunakan YouTube, ya. Maka tinggal klik aja sini. Di sini kan ada boleh melampirkan Google Drive, upload file, link atau YouTube, atau ada tambahan yang lainnya banyak. Misalnya kita pilih YouTube. Nah,
kalau misalnya punya kita ya, Yanti Pranata, itu akan ada ini semua yang ada punya Yanti Ranaca itu akan ada di sini. Jadi misalnya kita pilih pembelajaran berbasis game bersama kuisis misalnya, atau materi yang lainnya misalnya yang punya saya sendiri, punya kita sendiri gitu ya. Nah, maka diklik aja ini. Terus kita klik tambahkan. Nah, maka materi kita misalnya pembelajaran dengan kuisis misalnya. Sini sila misalnya kalau saya biasa gini ya, bismillah. Anak-anak silahkan buka video pembelajaran kita untuk materi hari ini misalnya. Ini terus kita posting. Misalnya ini masuk ke bahasa Indonesia misalnya, atau masuk ke PKN, bebas tergantung mata pelajaran kita ya. Terus kita posting. Nah, itu nanti mereka akan langsung masuk melihat ya. Ini akan ada, begitu diklik ya, begitu diklik lihat materi, maka langsung ke video ini gitu. Atau cara lainnya kita buka dulu YouTube kita. Ya, misalnya kita buka dulu YouTube kita. Boleh boleh sambil tanya jawab. Kalau ada pertanyaan mengenai YouTube. Misalnya ini kan ini akun kita nih, kita masuk ke channel kita ya, your channel, yang masuk ke channel kita. Terus kita pilih ke video. Nah, ini adalah video kita. Misalnya kita materi unsur pembangun puisi misalnya. Ini adalah video kita kan. Nanti kita copy ya, kita klik share, kemudian kita copy linknya ya, kemudian kita sematkan di materi sini, di link YouTube, kemudian kita klik URL-nya, nah kita sematkan di sini, terus tambahkan. Nah, ini misalnya, oke, ada yang baru bergabung. Nah, misalnya bahasa Indonesia materi unsur pembangun puisi. Nah, seperti tadi, semuanya bismillah, silahkan cermati. Oke, silahkan cermati video pembelajaran di bawah ini untuk materi hari ini. Kemudian kita pilih topik, jangan lupa ya, bahasa Indonesia. Kita posting atau kita jadwalkan, bebas. Nah, nanti ini akan sama seperti ini. Nah, posting, nah seperti ini, maka akan dilihat. Nah, seperti ini, anak-anak nanti akan langsung, dia akan melihat kita yang menjelaskan. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya.
Enaknya di YouTube anak bisa nyepetin. Oke. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Boleh silakan. Ya. Siapa yang bertanya nih? Ada pertanyaan Bu. Ada. Ya. Bu Rika, siapa dulu yang bertanya, Bu? Link Bu Josi Elvira. Oke. Katanya link kan sudah ada di Classroom yang membedakan itu belajar dan kegiatan. Gimana cara penggunaannya? Apa sama seperti link calendar? Langsung dijawab aja ya, saya suka. Link ini sama ya. Enaknya di Google Meet ini seperti itu. Jadi mau pakai Gmail atau belajar akun ini bisa, tapi tetap kita yang admit seperti tadi ya. Jadi boleh kita kasih akses masuk atau tidak, itu terserah kita. Seperti itu. Tapi linknya sama. Untuk masuknya sama, menggunakan link yang sama atau kode meeting yang sama. Yang angkat tangan tadi siapa ya? Pak Rodi Amari. Ya, terima kasih cintanya. Itu kalau link YouTube tadi yang dilampirkan di tugas itu mohon maaf sebelumnya kan untuk kadang kan kuota anak juga pengaruh lah, ini besar enggak, maksudnya kan untuk visual kadang untuk ngomong buka dada mungkin kuota lain ini yang link dilampirkan di tugas itu membutuhkan kuota yang besar apa? Terima kasih. Oke, baik. Untuk menyiasatinya, ini boleh pada saat Google ini ya. Nah, ini kita bisa mulai startnya waktu keberapa. Ini meringankan kuota anak juga ya. Misalnya tadi kan videonya banyak tuh, kita lihat aja. Misalnya dari menit kedua. Nah, berarti nanti terkirimnya itu ya dari menit kedua, seperti itu. Tapi jelas kalau misalnya ini kan tapi biasanya video pembelajaran kan kurang dari 7 menit ya. Iklannya yang lama ini kayak tadi pembukaannya gitu sama penutupannya. Tapi aslinya cuma 4 menit atau 5 menit gitu. Karena video pembelajaran yang efektif itu di bawah 7 menit, 5 menit maksimal gitu. Karena anak-anak kalau lama juga dia bosan ya, apalagi karena yang ditonton adalah pelajaran gitu, beda dengan kalau yang ditontonnya itu film atau yang lain mungkin betah dia ya, seperti itu. Nah, kalau untuk bebannya, kuotanya ya tergantung durasi dari YouTube kita gitu. Kalau makanya kalau misalnya YouTube-nya lama gitu ya, maka durasi kuota yang digunakan juga banyak. Seperti itu. Mohon maaf lah. Kadang kan untuk guru yang satu dengan yang lainnya kan misalkan sama banyak lah, itu kan berarti kan kuota dari ya, artinya untuk itu kalau langsung berupa video bisa berarti bisa ya? Tapi kalau itu kalau ngasih link aja juga bisa, tapi anak-anak berarti kan harus kalau dia link berarti dia akan membuka tab baru. Nah, itu kan akan memakan kuota juga. Tapi kalau tadi langsung ke YouTube seperti ini, nah ini kan langsung ke sini, dia nggak buka tab baru. Ini kan tugas dia kan. Nah, ini tinggal buka, dia kan langsung terbuka di sini. Kalau misalnya kita kasih link, maka dia akan buka tab baru. Kalau buka tab baru berarti dia akan menggunakan kuota lagi gitu. Tapi kalau di sini dia nggak nambah banyak.
Karena dia yang terbuka Baik, seperti terima ya, kasih. seperti Google Drive gitu. Cuman tidak perlu di-download gitu ya. Oh iya, terima kasih Bu Iya, atas sama-sama. penjelasannya. Ada Bapak Ibu yang lain yang bertanya ya Bu ya. Iya, silakan. Kalau sementara belum ada mungkin bisa dilanjutkan. Alhamdulillah materi Google Classroom, Google Form, ya, Google Calendar, kemudian YouTube itu sudah saya jelaskan semuanya. Insya Allah materinya sudah sampai ke Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada masih kurang materinya sudah saya share di ini ya, di Classroom di sini, di Classroom kita. Mungkin ada yang mungkin terlambat masuk tidak dari awal mengikuti, mungkin nanti dia melihat ya di materi yang telah di-share atau dibagikan oleh yang tanggal hari Betul. ya. Nah, ini tryout sama rangkuman sama materi sudah keluar semuanya. Gitu ya, Bapak Ibu, saya menjelaskan sedikit mengenai tryout. Ini adalah tryout untuk ujian ya, ujian nanti di akhir, karena sertifikat itu akan diakumulasikan semuanya dengan ujian. Nah, untuk supaya bisa lulus ujiannya ya, karena passing grade-nya itu 80. Jadi boleh sering-sering menggunakan tryout ini. Ya, kalau misalnya dengan Gmail yang satunya tidak tuntas, boleh menggunakan Gmail yang lainnya gitu. Atau yang penting paling nggak bisa inget lah model soalnya seperti apa gitu. Jadi tryout ini kalau misalnya tidak tuntas nih tryout, tidak apa-apa, bisa lanjut ke pelatihan berikutnya. Yang penting nanti di ujian kompetensi ini dan mengerjakan semua tugas-tugas yang ada di sini ya. Tugas praktek gitu, itu harus dikerjakan. Itu nanti akan ada nilainya di sini semuanya akan terakumulasi. Nah, kalau untuk nilai tryout nanti tidak akan masuk ke nilai sini karena itu tryout dari Google, langsung dari Google ya, dari Revo. Kalau tryout itu dari Revo berdasarkan model soal yang sering keluar di ujian kompetensi seperti itu ya. Mudah-mudahan semakin berlatih ya. Nah, untuk praktik ini, tugas praktik ini nanti akan mengingat sedikit step-stepnya. Jadi pada saat nanti mengisi tryout atau mengisi ujian kompetensi, ini akan terbantu. Seperti itu Bapak Ibu. Mbak Ika ada pertanyaan, kira-kira rekaman pelatihan sore ini bisa boleh di-share ke kami nggak ya Bu? Biar Baik, ini semua materi ada di sini ya. Semua materi ada di nih. Materi mana nih? Nah, ya. Materi pengimbasan. Kalau mungkin Bu Yanti, kalau Bu Yanti yang belum bergabung di Classroom ya, bisa di ya kemarin ada. Oh iya, yang belum bergabung masih bisa bergabung. Nah, ada di semuanya ada di Classroom dan materi. Iya, betul. Karena kita kan kita mengharapkan semuanya nanti sudah bisa masuk ke Classroom, sudah bisa membuat Classroom seperti itu. Jadi nanti kita bisa praktek ke anak-anak seperti kita praktek saat ini gitu. Kalau misalnya baru bergabung meeting ya, itu nanti rekamannya juga insya Allah saya share di Classroom juga. Jadi bisa diulang-ulang. Banyak sekali kita ya, ilmunya kita kalau pakai akun belajar yang akun
dengan yang akun kita biasa itu banyak perbedaannya. Iya, ya. banyak Biasa kita membuat. Iya, banyak sekali perbedaan. Nah, Bapak Ibu untuk yang belum memiliki akun belajar, boleh nanti adminnya boleh menghubungi saya ya. Nanti saya ada pelatihan khusus untuk admin. Ya, person to person bisa, nggak masalah. Itu gratis ya Bapak Ibu, saya nggak ada bayaran. Jadi insya Allah selama saya ada waktu gitu, insya Allah langsung saya kasih tutorialnya seperti itu. Nah, karena sekarang waktu kita sudah 5.12 ya, jadi sudah terlambat menyita waktu Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi mungkin Bu izin bertanya Bu. Oh, gimana nih? Iya, boleh. Begini Bu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi dari pemaparan Ibu mengenai classroom yang digabung Bu ya, karena memang kita di sekolah termasuk saya, itu classroomnya kan masih terpisah. Jadi memang saya pernah melihat tutorial di YouTube untuk menggabungkan beberapa mata pelajaran di dalam satu classroom. Memang kelebihannya berarti anak-anak tidak perlu diberikan link untuk setiap guru mapel, itu mungkin untuk kelebihannya, karena pusing juga kan Bu, anak-anak terlalu banyak link gitu kan, jadi link nanti Bu ya. Tapi memang untuk menerapkan itu kemarin saya kan melihat tutorial YouTube itu sekilas, jadi belum kita praktekkan. Jadi kalau melihat dari pemaparan Ibu tadi, berarti satu kelas itu misalnya kita di jenjang SMA ada 14 atau 15 mapel, berarti setiap guru bisa mengisi di setiap topik itu sesuai dengan bidangnya. Cuman yang jadi pertanyaan saya begini Bu, namanya semua guru 14-15 itu mana lo tahu nanti ada hilaf gitu Bu, misalnya saya ekonomi, saya mau memberikan tugas di pelajaran saya terkirim misalnya di topik pelajaran yang lain atau sebaliknya, apakah mungkin Bu seperti itu? Atau misalnya setiap kita guru ini tidak bisa mengedit atau masuk di setiap topik karena sudah sudah terkunci dengan kita masing-masing. Itu Bu pertanyaan. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nur. Itu nanti bisa diedit ya Ibu topiknya, misalnya harusnya bahasa Indonesia, harusnya ekonomi masuk ke bahasa Indonesia. Nanti tinggal dibuka lagi tugasnya atau materinya, nanti tinggal diedit lagi, topiknya ditukar. Jadi nanti akan pindah. Ataupun tinggal diseret aja kayak tadi, kayak mau bahasa Indonesia mau di atas, nah topiknya itu diseret aja ke kemana gitu. Tapi untuk mudahnya Ibu bisa edit aja supaya tidak salah masuk gitu. Misalnya kalau banyak nih materinya, banyak daripada nyeretnya nggak tahu kemana nanti jatuhnya, tinggal edit aja. Ya, karena saya khawatir bisa jadi kita sudah jadwalkan, kemudian mungkin atau kita sudah posting, misalnya teman kita keliru gitu ya Bu ya, jadi hilang lagi atau seperti apa, itu jadi menjadi pertanyaan saya kalau classroomnya digabung. Gitu, cuman itu tidak akan hilang, paling ketindih ya, ke paling bawah gitu, ketindih ke paling bawah, makanya kita edit aja sesuai dengan topiknya. Jadi nanti ngasih tahu ke anak-anak langsung masuk ke ke channelnya bahasa Indonesia gitu, misalnya, atau ke topiknya bahasa Indonesia atau ke topiknya ekonomi seperti itu. Jadi sebelum kita posting, sebelum kita kasih tahu ke anak-anak, misalnya udah terlanjur salah posting, kita edit dulu. Kita edit dulu. Nah, tapi biasanya, misalnya saya bahasa Indonesia nih, ternyata ada ekonomi di situ, biasanya kita ngasih tahu, Bu, Ibu salah posting loh, kayaknya kayak gitu. Biasanya ada komunikasi seperti itu, saling mengingatkan gitu kan sesama pengajar. Seperti itu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Mungkin ini ya Bu ya, jadi juga wali kelas lebih berperan lagi di situ Bu yang melihat itu ya, mengingatkan guru-guru mapelnya. Ada ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lain mungkin yang masih ingin bertanya. Cukup.
mungkin kita foto dulu ya yang sesi hari ini. ya tolong Bapak Ibu ya kameranya diaktifkan ya. Oke. Oke, oh ada mikrofon yang nyala. Ya, nggak apa-apa. Baik, sudah siap semuanya? Ini kok di saya. Sebentar saya share ya. Nah ini tampilannya. Sudah semua Bapak Ibu nyala kameranya? Sudah. Oh, nggak usah di gini lah ya, soalnya kalau di gini jadi kelihatan sedikit. Oke, baik. Baik. Kebetulan ini saya, oh iya ya, kok ada yang ini apa? Di saya ada yang tidak masuk 2 orang ini. Maksudnya dia satu slide tapi yang 2 orang ini nggak masuk sini. Kita coba saya screenshot ya. Senyum 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi ya. Siap? 1. Kameranya sudah? 2, 3. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika tidak sempat dijawab pertanyaannya, boleh diposting di forum ya Bapak Ibu, nanti bisa saling menjawab kalau misalnya saya sedang tidak online seperti itu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, itu murni kesalahan saya sendiri, mungkin ada tersilap pemahaman gitu ya, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan atau kebenaran, itu semua datang dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Rika. Selamat sore. Oke. Terima kasih Bu Yanti, luar biasa ya pemaparan dari Bu Yanti ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita dan bisa bagi kita mengembangkan kemampuan kita nanti untuk lebih baiknya dalam mengembangkan pembelajaran menggunakan akun belajar kita ya Bu ya. Nah mungkin kalau jika nanti masih ada tugas pas kita menyelesaikan tugas-tugasnya kita masih banyak yang belum kita pahami, nanti bisa kita berkonsultasi di forum ya Bu ya, di Classroom ya. Betul. Berdiskusi. Berdiskusi di forum. Oke, kita sudahi kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat yang sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sehat-sehat Bapak Ibu ya. Atau ada Bu Dewi masih ada yang mau di? Ya. Ada di YouTube, nanti rekamannya saya kirim. Alhamdulillah. Bapak Ibu kita ketemu depan ya di jam depan. Lalu nanti kita penutupannya juga jangan lupa Bapak Ibu hadir di kegiatan webinar nasional tanggal 29 ya hari Rabu ya 29 September hari Rabu jam 1 siang. Dan ada door prize printer. Betul. Barangkali ada Bapak Ibu peserta di sini. Nanti ada info ya di. Iya. Kalau kita dapat printer nggak ya? Nanti ada infonya Pak. Bu, teknologinya begitu ya, kita dapat printer. Ada 2 printer kayaknya ya Mbak Yanti ya, yang untuk kita ya, untuk dokumasi webinar kita yang pertama, printer yang digunakan untuk mencetak
Kartu nama ya Mbak Yanti? Label kayaknya, printer label. Oh, label. Wah, semoga yang dapat ya yang dari timur ya. Amin. Semuanya. Karena cuma ada 2. Orang itu ya, itu seperti juga kepingin, peserta pelatihan juga kepingin dapat ya teman-teman yang Dan ya, dan hebatnya penutupan kita nanti ditutup oleh Bapak Kadis Provinsi kita. Insya Allah. Ya, dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala LPMP, insya Allah hadir ya. Terima kasih Mbak Yanti. Ya, makasih Mbak Dewi. Makasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Dadah ya. Mbak Yanti. Bapak Ibu yang di YouTube, Terima kasih Bapak ya, Ibu. yang di YouTube juga terima kasih sudah mantengin. Iya, mohon maaf ya, suaranya memang agak ramai. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin ya Bu. Mohon izin pamit. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Baik Bu, salam dari timur. Baik, terima kasih Bapak ya. Yo. Terima kasih. Dadah buat semuanya. Sore juga Pak. Assalamualaikum. Mohon izin keluar. Ya, silakan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Terima kasih yang ada di YouTube. Terima kasih juga yang sudah masuk ke Google Classroom ya, Google Meet. Sampai jumpa lagi. Dadah.